Halo semuanya, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Irti Angela atau bisa dipanggil Angela. Saya dari Administrasi Niaga, Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Politeknik Negeri Jakarta. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari salah satu ajaran terpenting dalam agama Buddha, yaitu Cattari Arya Sacani atau yang dikenal dengan 4 kebenaran mulia. Ajaran ini merupakan inti dari Dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha Gautama dan menjadi fondasi utama dalam memahami penderitaan serta jalan menuju kebahagiaan sejati. Melalui pembelajaran ini, kita akan menelusuri latar belakang munculnya ajaran 4 kebenaran mulia, memahami arti duka atau penderitaan, mengetahui penyebab penderitaan, bagaimana penderitaan itu dapat diakhiri, serta jalan mulia berunsur 8 sebagai solusi untuk mengatasi penderitaan tersebut. Harapannya, dengan mempelajari materi ini, kita tidak hanya memahami teori, tapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Latar belakang munculnya 4 kebenaran mulia. 4 kebenaran mulia pertama kali disampaikan oleh Sang Buddha dalam khotbah pertamanya di Taman Rusa Isipatana Benares setelah beliau mencapai penerangan sempurna. Khotbah ini dikenal dengan nama Dhammacakkappavattana Sutta atau pembabaran roda Dhamma yang pertama. Mengapa ajaran ini muncul? Setelah mencapai pencerahan, Sang Buddha memahami hakikat kehidupan dengan jelas. Beliau melihat bahwa semua makhluk hidup itu tidak terlepas dari penderitaan. Manusia, tanpa memandang status, kedudukan, atau kekayaannya, pasti mengalami penderitaan. Karena itulah, Sang Buddha mengajarkan 4 kebenaran mulia sebagai jalan untuk memahami, mengatasi, dan akhirnya terbebas dari penderitaan. Dukkha, kebenaran tentang penderitaan. Kebenaran pertama adalah dukkha, yang berarti penderitaan atau ketidakpuasan. Dukkha bukan hanya rasa sakit fisik, tetapi juga mencakup penderitaan batin, keresahan, kesedihan, dan rasa tidak puas dalam hidup. Sang Buddha menjelaskan bahwa penderitaan meliputi kelahiran adalah penderitaan karena membawa kita pada siklus kehidupan yang penuh tantangan. Penuaan adalah penderitaan sebab tubuh semakin lemah dan tidak lagi sempurna. Penyakit adalah penderitaan karena setiap orang akan mengalami sakit jasmani. Kematian adalah penderitaan karena berpisah dengan kehidupan yang kita kenal. Berpisah dengan yang dicintai juga penderitaan. Bertemu dengan yang tidak disukai adalah penderitaan. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan juga adalah penderitaan. Intinya, semua yang bersifat fana, tidak kekal, dan selalu berubah pasti menimbulkan dukkha. Sebab dukkha, samudaya saka. Kebenaran kedua adalah samudaya saka, yaitu sebab dari penderitaan. Menurut Sang Buddha, akar dari penderitaan adalah tanha atau nafsu, keinginan yang melekat. Tanha berarti haus, melekat, atau ketidakpuasan yang terus-menerus. Ada 3 bentuk tanha utama. Yang pertama, kama tanha atau keinginan akan kenikmatan indriawi. Kedua, bhava tanha, keinginan untuk terus eksis atau menjadi sesuatu. Ketiga, vibhava tanha, keinginan untuk menolak atau menghancurkan sesuatu yang tidak disukai. Selama manusia dikuasai oleh tanha, maka penderitaan tidak akan pernah berakhir. Lenyapnya dukkha, nirodha saka. Kebenaran ketiga adalah
Nirodha Saka, yaitu lenyapnya penderitaan. Sang Buddha mengajarkan bahwa penderitaan dapat dihentikan dengan memadamkan tanha atau nafsu keinginan. Ketika keinginan, kebencian, dan kebodohan batin telah lenyap, maka tercapailah keadaan yang disebut Nibbana. Nibbana bukanlah tempat, melainkan suatu keadaan batin yang bebas dari penderitaan, damai, tenang, dan terbebas dari kelahiran kembali. Inilah tujuan utama yang hendak dicapai dalam Buddhisme. Jalan menuju lenyapnya dukkha, Magga Saka. Kebenaran keempat adalah jalan menuju ke lenyapnya dukkha, yaitu Magga Saka. Jalan tersebut dikenal dengan jalan mulia berunsur 8 atau Arya Atanggika Magga. Jalan ini terdiri dari pandangan benar, samaditi, pikiran benar, sama sangkapa, ucapan benar, sama vaka, perbuatan benar, sama kamanta, kehidupan yang benar, sama ajiva, usaha benar, sama vayama, perhatian benar, sama sati, konsentrasi benar, sama samadhi. Dengan melatih 8 faktor ini secara seimbang, seseorang dapat menapaki jalan menuju berakhirnya penderitaan. 4 kebenaran mulia sebagai landasan penyelesaian masalah. 4 kebenaran mulia tidak hanya relevan untuk pembebasan spiritual, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Metodologinya dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama, mengakui adanya masalah atau dukkha. Kedua, mengetahui penyebab masalah atau samudaya. Ketiga, menyadari bahwa masalah dapat diselesaikan atau nirodha. Keempat, menemukan jalan penyelesaiannya atau magga. Dengan pola pikir yang ini, kita dapat menghadapi persoalan hidup secara lebih bijak dan sistematis. Perbedaan pemahaman awam dan pandangan Buddha tentang penderitaan. Banyak orang menganggap penderitaan hanya sebatas rasa sakit fisik atau kesedihan emosional. Namun, menurut pandangan Buddha, penderitaan jauh lebih luas. Hidup itu penuh ketidakpastian atau anicca, dan perubahan itulah yang sering menimbulkan rasa tidak puas. Bahkan, dalam kebahagiaan duniawi, ada bibit-bibit penderitaan karena ia tidak bertahan lama. Misalnya, ketika kita mendapat kesenangan, kita takut kehilangan kesenangan itu. Dengan kata lain, penderitaan bukan hanya apa yang kita alami, tetapi juga apa yang kita takutkan. Tanha dalam kehidupan modern. Sebab penderitaan, yaitu tanha, bisa kita lihat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan konsumtif, membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan demi gengsi. Keinginan dalam hubungan sosial, ingin selalu dipuji, diakui, atau lebih unggul dari orang lain. Keinginan akan eksistensi digital, misalnya kecanduan media sosial karena mengejar like dan komentar. Contoh-contoh ini menunjukkan bagaimana ajaran Sang Buddha tetap relevan meski sudah ribuan tahun berlalu. Nibbana sebagai tujuan hidup. Banyak orang awam beranggapan Nibbana itu sulit dipahami karena tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Namun, kita bisa mendekati pemahaman Nibbana melalui pengalaman sederhana. Saat kita benar-benar bebas dari amarah, hati terasa damai. Saat kita melepaskan kebencian, muncul kelegaan yang mendalam. Saat kita tidak melekat pada keinginan, batin terasa ringan. Itulah sedikit gambaran bagaimana rasa damai dalam Nibbana bisa dirasakan, walaupun belum sepenuhnya tercapai. 4 kebenaran mulia dalam konteks pendidikan dan kehidupan sosial. Ajaran ini juga bisa dipakai sebagai metode penyelesaian masalah di bidang lain. Dalam pendidikan, siswa menghadapi masalah belajar atau dukkha.
Mencari penyebabnya seperti kurang fokus atau metode belajar yang salah atau samudaya. Menyadari bahwa masalah bisa diatasi atau niroda, lalu mencari solusi seperti membuat jadwal belajar yang baik atau maga. Dalam kehidupan sosial, konflik antar teman bisa diuraikan dengan cara yang sama. Pahami adanya masalah, telusuri penyebabnya, yakini bisa diselesaikan, lalu cari jalan penyelesaiannya. Metode berpikir ini menunjukkan bahwa 4 kebenaran mulia bersifat universal dan praktis. Relevansi 4 kebenaran mulia di era modern. Di zaman yang modern, penuh tekanan ini, 4 kebenaran mulia tetap sangat penting. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, dan depresi. 4 kebenaran mulia memberikan kerangka untuk memahami akar permasalahan psikologis tersebut. Dunia penuh dengan kompetisi dan materialisme, sehingga penderitaan justru semakin nyata. Ajaran Buddha memberi panduan untuk melepaskan kemelekatan. 4 kebenaran mulia dapat menjadi panduan spiritual sekaligus psikologis, bukan hanya untuk umat Buddha, tetapi juga siapa saja yang ingin hidup lebih damai. Demikianlah pembahasan tentang Cattari Arya Sakani atau 4 kebenaran mulia. Semoga dengan memahami ajaran ini, kita semua dapat meneladani kebijaksanaan Sang Buddha dalam mengatasi penderitaan serta berusaha menapaki jalan mulia berunsur 8 untuk mencapai kedamaian batin. Terima kasih telah menyimak. Semoga Dhamma selalu menjadi pelita dalam hidup kita.